mungkin dari sudut pandang BK-nya apakah itu juga mempengaruhi dari mental dari para pekerja gitu? Betul, sangat betul mas. Poin pertama dulu saya akan mereka apakah mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Yaitu kemarin terkait infonya terkait pertamax oplosan. Terkait pertamax oplosan berarti konteks yang akan dituju adalah pertamax tidak akan dibeli oleh orang-orang, itu kan? Ya. Dan juga konteks kedua dalam poin satu itu adanya booming atau enggak lagi naik daun teman kita sebelah yaitu PT Shell. Oh iya, Shell. Ini kan Pertamina itu milik Indonesia, sedangkan Shell itu milik luar. Dan dia pun mempunyai 183 unit di dalam Indonesia dan dia pun kontrak untuk kilang dalam dari Swiss ke sini lewat laut dia tuh kontrak mas di Pertamina. Oh iya. Kilangnya itu secara garis besar seperti itu. Nah, hal-hal yang saya butuh dijelaskan terkait oplosan atau tidak perlu atau poin tujuannya ke fungsional BK aja. Oke. Kalau mau dijelaskan, Oke, mungkin kalau dalam secara konteksnya itu kita melihat oplosan dari beberapa sumber yang saya dapatkan yaitu dari rapat-rapat Pertamina. Jadi kalau saya rapat tuh di Iswana Migas atau enggak bukan Iswana, lebih tepatnya Patra Niaga Wirayuda yang bertempatan lokasi kantornya di depan gedung Sate, di depan gedung Telkom, ada PT Pertamina di depan Pullman situ di Bandung lokasinya. Nah itu sebutnya kantor SBE, Sub Branch Manager. Nah di situ pun kita beri inilah apa namanya tinjauan terkait oplosan ini seperti apa. Dan kita tuh alhamdulillahnya pihak-pihak bagian Jawa Barat ini untuk menghindari oplosan itu sangat besar. Kenapa? Karena kita itu dalam subjeknya Pertamina itu ada pengisian bahan bakar tuh berasal masalahnya dari depot dulu mas. Kita beli bahan bakar tuh ke depot. Depot itu yang ada di sini nih, Gede Bage, yang ada di Padalarang. Oh yang di samping KBP. Ya keluar kota Baru Parahyangan ya. Belok kiri ada sebelah kanan. Nah, depot itu sekelas itu. Jadi kalau mas lihat banyak truk-truk Pertamina itu sebenarnya depot. Kalau kilang itu berdekatan dengan pelabuhan atau enggak dari laut. Karena kan dari lepas pantai ngebor, kita pindah ke kilang diolah minyak mentah dari minyak matang, dari ini menjadi pindahin ke depot ke SPBU. Itu yang ada di Indramayu. Iya. Soalnya waktu itu saya sempat ke sana. Pernah ke sana? Iya, di apa? Gede bangunannya. Iya, gede-gede di situ. Semoga Mas bisa masuk ke sana. Amin. Jadi konseling itu bisa di Pertamina. Jadi HO kan ya jatuhnya ya. Iya. Ya HO ya. Amin ya. Nah, malahan tugas paling berat itu adalah HO di PT-PT besar seperti itu. Kenapa? Wah, nakalnya bukan main, bukan operator, bukan orang-orang kecil main. Kelas partai. Kelas partai. Saya bukan seujun, tapi sekelas mafia itu bakal akan ada. Pasti. Dimanapun. Sekarang siapa sih untuk mafia yang sudah punya nama di Indonesia? Ahmad Zahra. Nah, Priok. Dia mafia minyak mentahnya. Jadi terkait saya bagi ke oplosan mas kemarin, untuk terkait oplosan kita nggak ada. Misalnya banyak orang-orang konsumen nih, jadi pasarnya konsumen pada saat itu ketidakpercayaannya dia membeli alat untuk mendeteksi bahan bakar. Belinya di Shopee, Tokopedia, Cekron. Tapi pada dasarnya kenapa kita tidak berpikir secara SNI atau enggak sebutnya kita strukturalnya secara paten, di mana kita bisa membeli loh alat itu yang resmi di meteorologi, ada di Kementerian Sumber Daya Mineral. Di luar Pertamina kita diawasi oleh kementerian mereka. Mungkin dalam 1 tahun ada beberapa pertemuan dengan mereka. Ada dari bidang Kementerian Meteorologi, Sumber Daya Mineral, dia ngecek mas satu-satu. Dia punya alat sendiri. Nah, kalau enggak kita bisa aja di stop oleh mereka. Kita tidak boleh jual. Pertamina tuh sekelas PT besar, kalau tidak lulus dalam lab mereka nggak akan bisa jual. Gitu. Kalau konteksnya kita orang awam, paling juga ada uang di belakang. Yang ada uangnya bukan di situ. Nah gini, konteks itu sama halnya kayak Antam yang terbaru. Tahu nggak? Antam yang terbaru yang emas yang dicampur itu kan. Isunya emas palsu. Tapi nggak kayak gitu. Antam itu adalah emas untuk pengecek. Jadi misal dari PT Freeport kita buat emas,
Kita dapat emas nih 1 batang. Apakah emas batang ini bisa dijual? Tidak bisa. Tapi diolah lagi ke antam, dileburkan sebagai distributor mungkin. Iya, dalam antam tuh kita punya barcode mas, kita punya nomor seri yang dicetak oleh antam, dimana kita harus SNI. Nah, yang menjadi permainan pemerintah adalah barcode. Kita nggak jual emas asli, tapi barcode yang di situ tidak masuk rekening perusahaan, tapi rekening dari direkturnya. Jadi Tuh. itu yang jadi permasalahan. Permainan kemarin itu mas. Jadi kalau bilang oplosan, bukan di oplosan mesinnya, oplosan penyetornya. Itu. Sekarang sekelas bahan bakar oplosan. Kalau isu oplosan kita konteksnya ke orang kimia deh. Semua bahan dasar kimia pasti ada di oplos. Pasti dicampur. Bahan bakar minyak mentah itu cuma 1 seri. Warna hitam mas, bahan bakar tuh. Awal dari ngebor di dalam laut, kilang minyak itu. ngebor dalam laut nih, yang lepas pantai tuh kan. Dia offshore, kita ngebor hasilnya hitam. Belum diolah kembali di kilang. Nah itu nanti bisa membedakan ron sekian. Nah, sekelas after untuk pesawat kita oplosannya iya. Kenapa? Karena khusus mesinnya mas. Jadi oplosan itu diartikan adalah mengkhususkan untuk mesin yang akan dituju. Ketika sekarang mas pakai Rubicon nih, saya pakai Avanza. Jelas kelas kakapnya mesin mas lebih jauh lebih besar lebih butuh power yang lebih tinggi. Ya kalau saya pakai bensin mas itu bisa aja cuman boros biaya dalam untuk pengisian untuk mesinnya itu oke aja bagus. Kalau mas kan dikhususkan cukupnya aja gitu. Nah itu mengartikan oplosan seperti itu. Dalam dunia SPBU oplosan dalam permainan itu tidak ada. Karena apa? Kami punya bahan bakar disetorkan oleh depot dari kilang. Nah sekarang hal yang dipertanyakan oleh mungkin mahasiswa sekarang ketika ingin mendemo, coba tanyakan pihak labnya. Gitu loh. Pertama kita tuh kalau secara apalagi mas kuliah, bukti itu jangan berdasarkan lisan. Dosen, pembimbing pasti mana datangnya? Apalagi media. Nah itu media orang bisa nulis betul suka-suka hatinya. Sebenarnya dari oplosan itu sebenarnya bisa dibilang mixing gitu ya. Mixing. Sebenarnya itu udah hal yang lumrah terjadi. Betul. Memang dari perbedaan peruntukan dari bahan bakar tersebut. Jadi seperti itu. Iya, secara garis besar seperti itu. Lalu poin 2-nya, apakah ada perubahan dalam segi mental nih? Poin pertama itu ada. Sangat ada. Kenapa? Operator ketakutan dari konsumen yang arogan. Oh iya betul. Ketika ngisi dia malah marah-marah. Ya udah mending pergi aja. Gitu. Dan konsumen ya kita ketakutan, kita harus menjawab apa, alasan apa. Sedangkan kita tidak punya bukti fisik atau bukti yang aktual terkait ini tidak ada oplosan. Ya aku maksudnya seharusnya dari PT Pertamina tuh harusnya press conference dalam klarifikasi di mana dia harusnya di media mengungkapkan, bukan dari kementerian, bukan dari DPR, bukan, kami tidak butuh, harusnya langsung kami butuh orang dapur, bukan orang kasirnya, bukan gitu. Nah di situ kan karena SBM aja dari Bandung dia tidak bisa mengungkapkan karena dia juga kebingungan dari atasannya atau enggak dari perusahaan, dia tidak ada informasi gitu. Tapi yang kita salah gunakan malah Pertamina yang salah, jelas beda. Sekarang dalam pengisian bahan bakar ini itu Patra Niaga, pertama itu banyak guys. Ada PT Pertamina Gas Negara PGN, PT Pertamina Patra Niaga BBM, ada PT Pertamina dalam apa itu impor ekspor itu ada. Nah yang pusat itu adalah PT Pertamina Tbk di Jakarta yang punya sama Pak ya, itu komisaris Pak Ahok itu komisaris. Sekarang kan direkturnya sama Punike masih yang katanya wanita paling cerdas urutan beberapa dunia itu. Nah itu masih sama oleh Punike. Nah, selain itu Pertamina malah dijadikan kambing karena kesalahan SPBU atau enggak maksudnya pengisian oplosan ini. Jadi selain PT Pertamina, oh iya jelas. Kita punya anak buah, yang salahin siapa? Ya, pasti yang punyanya. Ya udah gitu kan. Anak buah tuh PT-PT lain, mitranya. Mungkin secara garis besar terkait operator yang memiliki
mental tuh gitu. Terus kesepian orderan dalam kondisian tuh ya mungkin dia merasakan capek di depan karena kesepian. Lebih nunggu yang datang sering ada. Biasanya sering. Mungkin Sekarang sebagian orang senang. Ya mungkin libur dulu gitu kan sambil duduk dulu. Cuman pada akhirnya ini kita jalan 1 bulan 2 bulan udah lama lagi. Jadi cuma apa ya, hal yang terjadi sekilas saja, FOMO lah kalau misalkan. Betul, FOMO. Lama kelamaan kan butuh juga. Iya. Soalnya kemarin tuh saya juga sama, saya merupakan konsumen pertama saya. Mobil saya pertama, motor saya juga pertama. Saya jarang memakai Pertalite. Nah, kemarin ada isu itu, saya sempat tuh agak sedikit bimbang gitu ya, apakah benar atau enggak. Tapi dipikir-pikir lagi, saya nggak pernah merasakan permasalahan di kendaraan saya ketika saya memakai bahan bakar Pertamax itu. Terus ada teman saya yang menyarankan untuk yang ke sebelah itu. Saya sempet tuh mau, tapi dilihat-lihat, aduh, masa kita harus ngasih uang ke orang luar sedangkan orang kita sendiri banyak. Nah, itu kan tarifikasi untuk orang-orang yang enak untuk mikir tuh gitu. Iya. Gitu. Jadi secara garis besar konsumen itu ya, kalau kita tinjauan terkait mungkin konseling, banyak orang-orang yang hanya mengikuti FOMO atau berita yang beredar. Ada juga orang yang meneliti secara ilmiah gitu, membawa alat-alat sendiri gitu kan. Tapi tanpa kita sadari, kita harus punya tinjauan. Kita boleh menegur, kita boleh mengkritik, tapi jangan langsung pada SPB. Anda salah satu. SPBU nggak tahu Nggak tahu apa-apa. SPBU hanya kasir lah, ibarat di mereka cuma yang kita ngasih aja gitu kan. Sekarang kalau kita mempermasalahkan mata uang kita tidak sesuai apa yang kita inginkan, apa kita harus menyalahkan Bank Indonesia, apa Bank Mandiri, Bank BNI? Tidak. Bank Indonesia yang harus itu diperhatikan. kan. Bank Indonesia kok hasil keluarannya uangnya jelek, jangan salahkan Bank Indonesia, perlu itu. Udah seperti itu, hal-hal kecil yang mungkin kita bisa tinjau secara lebih luas. Itu secara besarnya saya balik lagi terkait hal-hal ini ya seperti itu Mas, dari berita yang beredar. Mungkin terima kasih ya Pak. Oke. Nggak apa-apa. Meluangkan waktu, mohon maaf tadi keganggu kerja. Nggak apa-apa, santai, saya santai. Jadi mungkin kesimpulannya yang saya dapat itu tentang isu-isu yang beredar itu sangat mempengaruhi dari segi sangat mempengaruhi juga dari segi mental juga. Betul. Tapi mungkin itu hanyalah kabar-kabar yang berseliweran di sana, namun bukan jadi tanggung jawab dari SPBU secara langsung. Betul. Melainkan itu merupakan tanggung jawab dari PT Pertamina Tbk. Kalau seharusnya Patra Niaga, tapi kan kita masih mengadu ke Pertamina Tbk besar. Jadi hal-hal seperti itu mungkin sering terjadi gitu ya di dunia industri, terutama di Pertamina ini. Nah, Banyak Mas. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama banyak. Waktunya. Iya. Semoga kedepannya mungkin di SPBU ini tambah lagi apalagi ini merupakan mungkin SPBU yang paling strategis. Iya. Dengan pintu masuk dari Bandung. Iya, yang kedua juga di sebelahnya Indofood nih. Oh iya. Gitu. Oke. Karena saya sering lewat sini pasti penuh terus. Rumah di mana Mas? Saya dari Ciamplas. Oh, Ciamplas rumah. Ya, Ciamplas. Cuma saya sering lewat sini karena kantor ayah saya juga dari sini. Oh, kantor sebelah sini. Dari Kemenag Bandung Barat. Yang dekat SMA 2 Padalarang. Iya. Berarti bukan di kantor Bupati, bukan? Bukan. Terus saya juga ya sini pasti kan ke tol gitu, pasti lewat sini gitu Mas. Jadi saya sering lihat gitu penuh terus itu dibandingkan dengan SPBU yang lain, ini yang paling sibuk. Ya. Yang cukup karena di sini tuh menyediakan solar. Oh iya betul. Karena rata-rata di luar tuh jarang menggunakan solar. Kecuali rest area. Kalau yang lain-lain semua dari sini sampai sana nggak ada. Karena ayah saya memang solar. Oh solar. Mobil diesel. Gitu. Jadi kalau nggak ke sini paling yang di kalau arah arah yang sore yang ke Saroja itu ada di Al-Burjan. Iya itu ada. Oh ya di Kemenag ya. Iya. Bisa dong masuk.
Oke, Mas. Ya. Cukup sekian. Siap, terima kasih banyak ya. Ada lagi? Sudah. Ada. Jadi nanti gantian atau gimana? Enggak, yang lain ke yang Baru? apa? Operator gitu? Oh, apa jabatan yang lain? Oh gitu, ya. Itu yang baju hitam itu ada supervisor, kalau mau ditanya boleh. Belum ada bagian-bagian. Gitu. Ya.